Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Denny Kusuma, Sarjana Sains Magister Farmasi, dosen tetap Prodi D3 Farmasi, Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, dengan NIDN 0505037301. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran, melalui implementasi pembelajaran pada mata kuliah farmasetika sediaan padat dengan kode mata kuliah MFF 113. Sebagai dosen vokasi farmasi, saya meyakini bahwa pembelajaran tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kompetensi profesional mahasiswa agar mampu mengintegrasikan teori dengan praktek sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu kefarmasian. Mata kuliah farmasetika sediaan padat merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa Akademi Farmasi Indonesia pada semester 2 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini berada dalam kelompok keilmuan farmasetika dan memiliki peran penting sebagai fondasi bagi mahasiswa untuk memahami proses pengembangan produksi, pengendalian mutu, serta evaluasi sediaan padat yang menjadi salah satu bentuk sediaan farmasi paling banyak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun industri farmasi. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dilakukan melalui sistem team teaching sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih kaya melalui kolaborasi antar dosen sesuai bidang keahlian masing-masing. Deskripsi singkat mata kuliah farmasetika sediaan padat yaitu mempelajari konsep formulasi, proses pembuatan, evaluasi mutu, pengemasan, penyalutan, serta pengendalian mutu sediaan padat seperti tablet sesuai standar CPOB dan CPOTB. Pembelajaran diarahkan untuk membekali mahasiswa kemampuan teoritis dan praktis dalam produksi sediaan farmasi padat. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah yaitu 1. CPL 2. Menguasai konsep teoritis bidang farmasi untuk digunakan dalam praktek farmasian. Yang kedua, CPL 5, mampu menyelesaikan pekerjaan dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri serta mengembangkan kompetensi diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, CPL 8, yaitu mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi, obat dan obat bahan alam yang meliputi menimbang, mencampur, mencetak, menguji kualitas, mengemas, dan menyimpan mengacu pada cara pembuatan obat dan obat bahan alam, CPOB dan CPOTB, yang baik sesuai dengan aspek legal yang berlaku. Untuk mencapai CPA tersebut, maka saya menyusun pembelajaran secara konstruktif dan berorientasi pada capaian pembelajaran mata kuliah. Materi disusun secara bertahap, mulai dari regulasi industri farmasi, konsep reformulasi, desain sediaan padat, proses pembuatan tablet, evaluasi mutu sediaan, hingga teknik penyalutan dan pengemasan produk farmasi. Penyusunan materi secara bertahap ini bertujuan agar mahasiswa membangun pemahaman secara sistematis dari konsep dasar menuju penerapan yang lebih kompleks. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaitkan konsep dengan praktek yang akan mereka temui di industri maupun pelayanan kefarmasian. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student center learning dengan memposisikan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Peran saya bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk menemukan, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang relevan dengan bidang farmasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, dan case-based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diberikan kasus nyata yang berasal dari dunia industri farmasi, seperti pelanggaran CPOB, kegagalan mutu tablet, maupun permasalahan formulasi sediaan padat. Mahasiswa diminta menganalisis penyebab masalah, mencari referensi ilmiah yang relevan, kemudian menyampaikan solusi berdasarkan standar kefarmasian yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi ilmiah, keterampilan pemecahan masalah, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Selain pembelajaran tatap muka, saya juga memanfaatkan teknologi pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS e-Kampus Akademi Farmasi Indonesia. LMS digunakan untuk menyediakan bahan ajar, modul pembelajaran, penugasan, kuis formatif, serta forum diskusi yang dapat diakses mahasiswa secara fleksibel.
Saya juga mengembangkan bahan ajar berupa modul farmaseutika sediaan padat yang saya susun bersama rekan sejawat dosen sebagai sumber belajar yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan kebutuhan mahasiswa vokasi farmasi. Dalam setiap pertemuan, pembelajaran diawali dengan apersepsi dan motivasi belajar untuk menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti kegiatan inti yang berisi diskusi, pemecahan kasus, maupun presentasi kelompok. Pada akhir pembelajaran, saya selalu melakukan refleksi bersama mahasiswa serta memberikan umpan balik untuk memperkuat pemahaman konsep dan memperbaiki miskonsepsi yang masih ditemukan. Penilaian pembelajaran saya lakukan secara komprehensif, mencakup aspek kognitif, keterampilan, dan sikap. Aspek kognitif memiliki bobot 60% melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Aspek keterampilan dan kemampuan analitis memiliki bobot 30% melalui penugasan individu maupun kelompok. Sedangkan aspek sikap memiliki bobot 10% yang dinilai dari kehadiran, etika, kedisiplinan, dan partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran. Untuk menjamin objektivitas penilaian, saya menggunakan rubrik penilaian yang transparan dan disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan melalui kontrak belajar. Hasil evaluasi juga saya gunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik dan melakukan perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Sebagai dosen pengampu mata kuliah farmaseutika sediaan padat, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan pembelajaran yang inovatif, berpusat pada mahasiswa, memanfaatkan teknologi digital serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu kefarmasian. Melalui pembelajaran tersebut, saya berharap dapat menghasilkan lulusan vokasi farmasi yang kompeten, profesional, berintegritas, dan siap berkontribusi dalam pelayanan maupun industri farmasi. Demikian pemaparan saya mengenai implementasi pembelajaran pada mata kuliah farmaseutika sediaan padat. Berikut saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran sinkronus pada pertemuan ke-6 dengan topik pembuatan sediaan padat dan perhitungannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih semangat? Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kerjaan masing-masing. Semoga dalam mengikuti perkuliahan dari pagi sampai nanti selesai dapat berjalan dengan lancar, dapat mendapatkan ilmu yang barokah. Berdoa dipersilahkan. Sebelum kita awali pertemuan untuk hari ini mengenai pembuatan sediaan tablet dan perhitungannya, kita flashback dulu sedikit tentang materi minggu kemarin. Mata kuliah yang minggu kemarin tentang formulasi. Coba disampaikan, mungkin ada dari teman-teman yang bisa menyampaikan tentang preformulasi itu apa? Silahkan, Kak. Preformulasi adalah langkah awal dalam pengembangan sediaan farmasi yang berfokus pada pengkajian karakteristik sifat fisika, kimia, dan mekanik zat aktif. Ya, itu tadi ya. Preformulasi itu merupakan langkah awal dalam pengembangan suatu sediaan farmasi yang berdasarkan data-data dari sediaan, baik itu bahan kimianya, fisikanya, seperti apa. Ya, kalau untuk tujuannya preformulasi, silakan. Memastikan obat yang dihasilkan stabil, aman, efektif, dan nyaman digunakan sebelum diproduksi massal. Nah, tujuan utamanya dari preformulasi yaitu merupakan tujuan dari suatu pembuatan sediaan padat yang nanti pada dasarnya setelah dirilis di pasaran, dia bisa diterima dengan baik, aman, berkhasiat pada masyarakat. Nah, selanjutnya untuk materi kali ini kita lanjutkan dari preformulasi tadi. Setelah preformulasi tentunya kita akan memilih dalam hal pembuatan suatu tablet dengan beberapa metode yang akan kita gunakan di dalam pembuatan tablet. Kalau ditanya teman-teman atau taruhlah teman-teman membayangkan suatu tablet yang bentuknya kecil tapi dia bisa menyembuhkan penyakit, ya. Itu banyak kita temui suatu tablet yang ada di pasaran, mungkin teman-teman juga menggunakan, entah itu vitamin, entah itu obat penghilang rasa sakit yang umumnya dipakai di masyarakat. Ya, definisi dari tablet, ada yang mau menyampaikan? Tablet adalah sediaan padat yang mengandung suatu atau lebih zat aktif dengan atau tanpa eksipien melalui proses pengempaan. Ya, itu tadi ya, sediaan padat. Definisi dari tablet itu sediaan padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif ditambah dengan bahan ekspien atau bahan tambahan yang dibuat melalui proses pengempaan atau kompresi tadi. Selanjutnya,
Di dalam suatu komponen tablet itu bukan ada hanya terdiri dari zat berkhasiat tok, tapi ada komponen-komponen penyusun suatu sediaan atau bahan itu yang digunakan untuk membuat suatu tablet itu tadi. Nggak bisa kita membuat paracetamol cuma zat berkhasiatnya tok paracetamol tok. Ya, tapi di dalam hal pembuatan tadi ada beberapa macam, diantaranya di sini excipient atau bahan pengisi, ya, terdiri dari apa aja nanti zat aktifnya memberikan efek farmakologis utama tablet. Tanpa zat aktif tablet tidak berfungsi, ya. Jadi tanpa paracetamol tadi, seumpama kita membuat suatu sediaan tablet paracetamol, tentunya tanpa paracetamol zat berkhasiatnya dia nggak akan berfungsi sebagai analgetik antipiretik, nggak bisa menghilangkan rasa sakit atau menurunkan panas. Nah, terus selain zat aktif tadi ada namanya excipient atau diluent, yaitu di sini ada fungsinya yaitu menambah bobot dan mengisi volume tablet. Contohnya laktose, avicel, amilum, ya, untuk memenuhi bobot tadi. Diperlukan pengisinya. Terus berikutnya selain excipient diluent, di sini ada desintegran. Desintegran yaitu berfungsi sebagai mempercepat hancurnya tablet di dalam tubuh agar zat aktif dapat terlepas, ya, mudah pecah kancangnya. Biar apa, efek dari farmakologis dari terapi paracetamol tadi dapat segera diserap, ya, tabletnya akan mudah hancur. Nah, setelah hancur kan akan mudah untuk penyerapan. Berikutnya excipient berikutnya yaitu tentang pengikat binder, ya, ini memberi daya adhesi pada massa serbuk dan membentuk granul, contohnya PV atau gelatin, ya, untuk mengikat atau menyatukan dari bahan-bahan yang sudah ada, semua ada zat aktifnya paracetamol tadi, excipientnya pakai laktosa atau amilum, terus di dalam desintegrannya pakai amilum, terus pengikatnya di sini pakai PVT atau gelatin. Ada tambahan lagi, yaitu di dalam suatu proses produksi ada namanya excipient pelicin atau lubrikan glidan. Ini berfungsi yaitu mengurangi saat pencetakan dan memperbaiki aliran serbuk. Contohnya dalam hal ini MG stearat maupun talak. Jadi dalam proses pembuatan tablet tadi beberapa bahan tadi dicampur dijadikan satu, dan untuk memperbaiki aliran sifat alir dia masuk ke ruang produksi diperlukan excipient atau pengalir, dalam hal ini lubrikan glidan ini tadi, ya. Terus ini ada beberapa macam metode pembuatan tablet. Dalam hal pembuatan tablet ada metode kempa langsung, ada granulasi basah, ada granulasi kering. Prinsipnya di dalam pembuatan ini yaitu ada pencampuran dari zat aktif ditambah excipient, ya, terus dilakukan penimbangan sesuai yang dikehendaki atau sesuai yang tercantum di dalam formulasinya, pembuatannya, nanti diikuti metode pembuatannya. Nanti baru setelah itu baru dicetak dan selanjutnya dikemas. Ini ada beberapa macam metode pembuatan. Nah, kita satu persatu kita bahas. Yang pertama yaitu metode pembuatan granulasi basah. Kira-kira metode granulasi basah yang teman-teman sudah pernah lakukan di praktikum, ya. Granulasi basah itu tentunya ada apa? Bisa nyampaikan? Ada apanya? Pengikatnya dalam hal ini bentuknya apa? Cairan, ya. Jadi prinsipnya yaitu menggunakan cairan pengikat untuk membentuk granulasi dari serbuk dengan membasahi campuran zat aktif dan excipient hingga tinggal tingkat keabsahan tertentu, ya. Teman-teman melakukan penimbangan, pencampuran awal, penambahan larutan, pembentukan massa basah, terus nanti dilanjutkan dengan pengeringan, dalam hal ini dimasukkan di dalam oven. Setelah keluar dilakukan pengayaan ulang. Gunanya untuk apa? Ya, untuk memperoleh granul dengan sifat alir yang bagus. Biar apa? Biar nanti masuk di ruang cetaknya lebih lancar, tidak ada hambatan, memenuhi ruang cetak sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam hal ini untuk memperbaikinya di dalam pencetakan tadi diperlukan penambahan pelicin tadi, ya. Setelah dilakukan penambahan pelicin baru dicetak untuk membentuk suatu sediaan tablet yang dengan metode granulasi basah tadi. Keunggulan atau kelebihan dari granulasi basah yaitu granulasinya lebih homogen, sifat alir dan kompresibilitasnya baik, membentuk granul dengan ukuran seragam. Tapi ada beberapa kekurangan. Kekurangannya yaitu tentunya apa? Tidak cocok untuk bahan sensitif air maupun panas. Risiko safety-nya jika kelembagaan berlebihan membutuhkan banyak tahapan validasi, biaya produksinya cenderung tinggi karena memerlukan proses yang panjang, memerlukan alat yang lebih banyak dibandingkan sediaan atau metode granulasi yang lain, ya.
Lanjutnya, ini metode pembuatan granulasi kering. Kalau granulasi kering prinsipnya seperti apa, teman-teman? Ya, prinsipnya yaitu pembentukan granul tanpa larutan, tanpa pengikat, ya, atau pemanasan, ya. Terus ikatan partikel dibentuk melalui kompresi mekanis, jadi ditekan dulu, ya. Terus pilihan utama untuk bahan sensitif air maupun panas. Jadi di sini metode utamanya dilakukan slugging, ya, dimasukkan di sini alatnya keluar membentuk kompresi serbuk menjadi tablet lebih besar lalu diayak membuat granulnya tadi. Terus bisa juga di dalam roll compaction, ya, serbuk dilewatkan roll untuk lembaran lalu diayak. Jadi prinsipnya sebenarnya sama dengan metode granulasi basah, cuma dia tanpa pengikat. Nanti di dalam tanpa pengikat atau zat pembasah tadi, kita mengandalkan di dalam metode granulasi basah itu menggunakan tekanan ini tadi, kompresi tadi, ya. Dalam metode pembuatan granulasi basah, yaitu kelebihannya tentunya yaitu cocok untuk bahan sensitif air maupun panas, meningkatkan sifat air tersebut baik, lebih bagus, mengurangi risiko degradasi termal atau hidrolitik. Kekurangannya tentunya memerlukan mesin khusus, ya, tentunya memerlukan khusus ini slugging atau roll compactor ini, ya. Terus distribusi warna kurang homogen karena itu tadi pencampuran yang cuma mengandalkan kompresi tadi, risiko segrasi atau debu berlebihan karena tidak ada pembasahan tadi, serbuknya mungkin akan cenderung menghasilkan debu yang lebih banyak. Selain metode yang granulasi basah, granulasi kering, ada yang namanya metode pembuatan langsung atau kempal langsung. Jadi prinsip atau syarat dari pembuatan ini yaitu proses pembuatan tablet tanpa melalui tahap granulasi. Jadi tanpa melakukan tadi dibuat granulasi, diayak atau dimasukkan di alat tadi untuk memperoleh dikempang untuk memperoleh serbuk yang lebih baik sifat airnya. Tapi dia mempunyai syarat mutlak untuk dijadikan pegangan dalam hal pembuatan kempal langsung. Nah, untuk syarat mutlaknya apa? Ya ini bahan mutlaknya sifat air sudah bagus, terus mempunyai kompaktibilitas tinggi. Jadi dia sifat airnya sudah bagus, dia lebih kompak, lebih dibandingkan sediaan yang lain, serbuk yang lain. Keunggulannya, ya ini tentunya karena tanpa proses pemanasan, tanpa proses yang dilakukan pembasahan tadi, prosesnya lebih cepat, sederhana. Ya. Untuk ekonomisnya, yaitu tentunya mengurangi waktu, biaya tahapan alatnya cuma sedikit, waktunya lebih cepat. Kualitas tablet terjamin tanpa air dan panas, contoh untuk bahan sensitif. Kempal langsung adalah metode paling sederhana jika syarat bahan terpenuhi. Ini penting untuk efisiensi produksi. Jadi apabila teman-teman atau industri farmasi mau membuat suatu sediaan dengan metode kempal langsung, nah ini yang perlu yang ditekankan. Syaratnya sudah terpenuhi belum? Kalau syarat ini sudah terpenuhi, bisa dilakukan pembuatan kempal langsung. Selanjutnya, ya ini pertimbangan beberapa metode pembuatan, ya kriteria kenapa atau suatu sediaan mau dibuat granulasi basah, granulasi kering maupun kempal langsung. Ya kriterianya yaitu kita mau lihat sediaan tadi. Kalau sekiranya kita mau menggunakan metode granulasi basah, kriterianya bahan tidak boleh sensitif terhadap panas atau air, ya tidak boleh. Kalau dia bahannya sensitif panas atau air, metode yang cocok menggunakan apa? Granulasi kering atau kempal langsung, ya, itu syarat utamanya di dalam pembuatan. Begitu juga syarat siuran alir awal, kita harus melihat granulasi basahnya gimana. Oh, sifat alirnya jelek, rendah, ya. Makanya perlu diperbaiki dengan proses pembuatan granulasi pembasahan tadi, di slugging, diayak, terus nanti keluar granul, dipanaskan, diulang lagi. Ya, itu tadi. Terus tentunya di dalam beberapa pembuatan ini ada yang tadi sudah kita sampaikan di awal, meliputi kebutuhan waktu dan biayanya. Untuk granulasi basah ini dia perlu waktu yang banyak dan biaya yang tinggi dibanding metode-metode yang lain. Di 3 metode ini yang paling efisien, ya, yang mengeluarkan biaya dan waktu tentunya yaitu kempal langsung. Ya, di sini juga disampaikan resiko debu dan degradasi. Kalau granulasi basah, karena adanya pembasahan, berarti debu atau segresi itu rendah terjadi. Sebaliknya untuk granulasi kering tentunya akan lebih tinggi. Ini perhitungan formulasi untuk pembuatan sediaan tablet. Di dalam hal pembuatan suatu sediaan tablet, teman-teman akan menghitung jumlah kebutuhan zat aktif yang mau dibutuhkan dalam hal pembuatan tablet.
Yang berikutnya menentukan bobot idealnya. Bobot idealnya mau dibuat berapa, ya. Terus distribusi SPN yang kita gunakan, yaitu pengisinya, pengikatnya, penghancurnya, seberapa banyak yang kita butuhkan. Terus berikutnya total bed produksi. Total bed itu dalam hal satu bed kita membuat produksi berapa? 1.000 kah, 5.000 tablet kah, gitu. Itu ya. Nah, ini dalam hal untuk perhitungan loss produksi atau studi kasus, semisal kita mau menimbang berat ditimbang kebutuhan teoritisnya 1% dikurangi persen loss. Contohnya kita membuat suatu sediaan paracetamol dengan dosis 250 gram. Berarti ini perhitungannya 250 gram dibagi 1 dikurangi 0,05 dalam hal persen kehilangannya sama dengan 263 untuk bentuk lossnya ini kalau yang diminta 5%. Ini dalam hal pembuatan tablet paracetamol dengan bobot 500 mg ya, kita memerlukan tadi disampaikan berat total yang kita kehendaki di sini berat total semisal per tabletnya 750 mg. Nah, berat paracetamol yang di pasaran itu kan ada 500, ada 650, ada yang 250. Tapi yang umum yang biasa dibuat itu yang 500 mg. Nah, jadi dari berat total yang kita kehendaki, jadi kan nggak mungkin tabletnya itu terlalu berat atau terlalu besar. Nah, idealnya sekitar kalau untuk paracetamol 700. Nah, dikurangi dengan berat zat aktifnya. Zat aktifnya berapa paracetamolnya? 500. Nah, hasilnya berapa? 200 mg. 200 mg ini digunakan atau dipenuhi oleh sel tambahan tadi, SPN tadi. Entah itu sebagai pelicin, entah itu pengisi, entah itu penghancur, dia nggak lebih dari 250 mg. Ya, jadi pelicin per tabletnya ada perhitungan seandainya pelicinnya 2%, ya 2% dia kalikan 200, ngambilnya 4 mg. Ya, jadi yang digunakan sebagai pelicin 4 mg. Total untuk pelicin yaitu 4 mg kalikan 500 sama 2 gram untuk pembuatan 500 tablet. Ya, ini untuk perhitungan pembuatan sediaan tablet paracetamol dengan bobot 500 mg, target pembuatannya 500 tablet. Ini setelah jadi tablet atau sebelum melakukan penciptaan kita akan melakukan beberapa evaluasi untuk granulasi atau serbuk-serbuk yang digunakan. Di sini evaluasinya adalah evaluasi prakompresi serbuk meliputi laju alir, sudut diam, bulk tablet density, indeka, How's ratio. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, seumpama di dalam sudut diam nggak lebih dari 40%, yaitu menunjukkan sifat aliran yang baik. Untuk indeka, excellent-nya, bagusnya nilainya kurang dari 10%. Untuk How's ratio, bagusnya kurang dari 1,25. Ini kesalahan umum yang biasanya teman-teman lakukan di dalam hal pembuatan di laboratorium, ya, jadi perlu diperhatikan, yaitu kesalahan umum yaitu tidak memperhitungkan loss produksi, yaitu tadi kehilangan bahan yang entah itu menempel di bagian mortir atau gimana, terus salah konversi satuan yang umum ini yang teman-teman lakukan biasanya lupa dijadikan miligram atau ke gram, itu harus berapa komanya belakangnya. Total persen XPN-nya ya tidak 100% tidak banyak, salah memahami fungsi spesifik XPN-nya. Terus tim dalam eksekusi di lab teman-teman di dalam hal penimbangan untuk memastikan berat yang sesuai, ya tentunya gunakan raca analitik untuk presisi tinggi. Jadi sudah tidak menggunakan timbangan gram balan. Pastikan campuran mungkin untuk hasil yang konsisten, jadi dicampur memang benar-benar sesuai dengan pencampuran. Kalau di industri teman-teman mesti tahu biasanya menggunakan mixer, ya. Kalau kita kan kalau nanti di praktikum kan cuma mengandalkan mortir aja, ya. Terus disiplin dalam urutan pencampuran, mana yang masuk duluan, zat berkhasiatnya dulu atau bahan tambahan yang lainnya, pengisi, pengikat, penghancur. Terus berikutnya kontrol kelembapan ruang saat granulasi basah. Ini untuk metode granulasi basah perlu diperhatikan di dalam hal pembuatannya, jangan sampai dia terlalu kering atau masih basah di dalam hal proses pemanasan atau mengurangi kelembapannya. Terus berikutnya selalu lakukan double check kalkulasi untuk memastikan sesuai tidaknya. Ini kesalahan umum yang
perlu diperhatikan dan jangan sampai terjadi di teman-teman di saat nanti praktikum maupun waktu sudah terjun di dunia kefarmasian di industri. Ini ringkasan dari materi ini, yaitu di dalam metode pembuatan tablet ada 3 metode, yaitu granulasi basah, granulasi kering, kemal langsung. Ya. Di dalam pemilihan tergantung mutlak daripada sifat dan kimia zat aktifnya tadi seperti apa. Terus perhitungan bahan yang akurat itu penting, yaitu karena menentukan dosis. Ya, jangan sampai harusnya 500 mg tapi kurang dari 500 mg, akhirnya apa yang terjadi? Paracetamolnya tidak berkhasiat. Terus peran vital ekspien dalam kualitas tablet, yaitu pengisi, pengikat, penghancur, komponen pendukung vital yang mereka rekayasa bentuk volume fungsi tablet. Jangan sampai teman-teman membuat yang harusnya ngambil bahan pengisi tapi keliru ngambil pengikat. Apa yang terjadi? Kalau ada lebih pengikatnya, kira-kira tabletnya gimana? Tabletnya lebih keras, jadi waktu hancurnya nanti kalau tabletnya lebih kesal, waktu hancurnya waktunya akan lebih lama, ya, yaitu tidak kita kehendaki. Yang terakhir, validasi kualitas, yaitu tidak ada produk tanpa bukti, evaluasi ketat pra kompresi sebelum dibuat dan pasca pencetakan jadi. Jadi sebelum serbuk tadi dibuat suatu sediaan, tadi teman-teman sudah melakukan beberapa pengujian untuk serbuknya. Setelah jadi, tabletnya juga akan dilakukan pengujian yang gunanya apa? Jamin efikasi atau khasiatnya dan keamanan dari tablet tersebut. Sekian yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sekiranya teman-teman ada yang mau ditanyakan. Sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada salah kata atau keterangan yang kurang yang lebih cepat. Mohon maaf, ya. Dan juga saya mengingatkan untuk absen, jangan lupa nanti teman-teman absen di e-kampusnya. Nanti materi ini akan saya upload di e-kampus sekiranya teman-teman membutuhkan untuk belajar lagi. Terus nanti di dalamnya itu juga ada modul pembelajarannya. Sekiranya teman-teman buka untuk mempelajari, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh WA atau lewat di e-kampus untuk kita diskusikan. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran yang ditampilkan, saya menyampaikan materi metode pembuatan sediaan padat dan perhitungannya. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tahapan pembuatan tablet, menghitung kebutuhan bahan berdasarkan formula. Materi ini dipilih karena merupakan kompetensi inti tenaga vokasi farmasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi obat di industri farmasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.